Fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah mengabulkan atau memperkenankan lahum pada mereka yang berdoa seperti di atas tadi yang sudah dijelaskan tadi, akan dikabulkan mereka itu. Jadi Tuhan mereka akan mengabulkan apa yang diminta oleh orang-orang ulil abror, ulil albab seperti tadi itu. Akan diijabahi, fastajaba lahum, akan diperkenankan, diijabahi, dikabulkan rabbuhum oleh Tuhan mereka itu. Lalu Allah berfirman, Ani la udi'u amala amili minkum. Ani, sungguh kami Allah, la udi'u amala amili minkum, kami tidak akan menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal dari kamu sekalian umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu beramal soleh, berbuat baik, amal yang demikian itu, amal orang yang beramal itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Artinya apa? Semua amal kita itu dicatat oleh malaikat dan besok akan dihisab di hari akhir. Lah akhirnya kalau umat Islam, orang yang iman itu amalnya banyak yang baik kan, nah itu nanti tidak disia-siakan oleh Allah amal baik yang di dunia itu, bisa akan dibalas di akhirat, yaitu masukkan surga. Nah, orang yang beramal baik tadi min dzakarin au untha, baik umat-umat Islam yang laki-laki maupun perempuan. Jadi laki perempuan sama saja, hak dan kewajibannya kepada Allah. Wajibnya ya beribadah pada Allah, ya. Haknya ya kita akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, dapat pahala di surga besok begitu. Harus saya menjanjikan itu, kami tidak menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal baik, orang itu laki-laki maupun perempuan. Nah begitu. Kita jangan khawatir, bahwa sudah dijamin Allah, baik laki-laki maupun perempuan itu nanti akan tidak disia-siakan kita. Di sana akan dapat balasan yang mengenakan kita, yaitu di surga itu. Selanjutnya Allah menjelaskan, ba'dukum mim ba'din, sebagian kamu itu keturunan yang lain, ya jelaskan. Ada anak itu keturunan dari bapak dan ibu, ya sudah. Nanti anaknya itu akan menurunkan lagi jadi cucunya bapak ibu tadi, ya, seterusnya. Itu jadi dari Adam. Ya, kita semua itu turunan Adam. Ya, turunan Adam. Ya, kita itu diciptakan dari diri yang satu, ya Adam itu. Lalu akhirnya diciptakan juga makhluk lain ya sebagai istrinya, ya Hawa itu. Akhirnya ya sejarahnya terus kita itu turunan Adam dan Hawa, kan begitu kan. Jadi kalau ada orang yang mengaku bukan turunan Adam, ya itu enggak benar itu. Sebab dalam teori biologi ada itu. Orang yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya dulu akhirnya dari keturunan kera, kan begitu kan. Ya kita tidak anut paham itu, kita tetap turunan Adam gitu. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili. Nah, dan juga Allah tidak menyia-nyiakan, tidak menyia-nyiakan orang yang beramal soleh itu. Yaitu yang bentuknya yaitu apa? Falladzina hajaru, yaitu orang yang berhijrah. Artinya berhijrah, kalau yang dulu yang asli yaitu ya pada waktu Rasulullah mengembangkan agama di Saudi Arabia, yaitu di Mekah, kok masih ditentang oleh orang kafir, jadi masih minim sekali pengikutnya, kok lalu dikejar-kejar orang kafir. Lah untuk menyelamatkan imannya kan tadi perintahkan oleh Allah, yaitu untuk apa? Berhijrah, yaitu pindah ke Madinah. Lah berbuat hijrah, melakukan hijrah itu juga termasuk amal-amal yang baik dari Allah. Jadi Anda melaksanakan amal-amal yang diperintahkan Allah. Amal amilin tadi, minkum. Nah, gitu. Kalau hijrah sekarang ya kita ambil aja suatu pengertian, kita itu meninggalkan, pindah dari hal-hal yang jelek kepada yang baik, itu aja. Kalau orang yang tidak iman, tidak Islam, lalu masuk Islam, yaitu yang berhijrah itu. Ya, hijrah dari kesesatan ke dapat petunjuk. Ya, begitu. Pindah dari yang tidak diridhoi Allah, pindah ke yang tidak diridhoi Allah, itu. Orang yang tidak tahu baca Al-Quran, belajar ngaji Al-Quran, lalu tahu baca Al-Quran, itu hijrah juga itu. Hijrah juga. Ada yang orang sudah bisa ngaji, tapi tidak tahu artinya, lalu ikut ngaji yang tahu artinya, itu hijrah juga itu. Ya, jadi pokoknya
pindah dari yang tidak baik ke yang lebih baik itu ya hijrah itu aja pengertiannya sekarang. Mari kita dalam posisi berniat untuk meninggalkan dari hal-hal yang tidak baik, pindah ke yang lebih baik. Ya tadi itu. Yang paling pokok dari tidak Islam menjadi Islam, itu yang paling ngetop itu. Daripada meneruskan tidak Islam sampai mati akan celaka di akhirat, mbok ya ayo kita sama hijrah. Yang tidak Islam itu pindah ke Islam, begitu. Nah, itu jaminan oleh Allah ini. Orang yang orang yang berhijrah dari yang tidak baik ke yang baik itu kalau berdoa pun akan diijabahi oleh Allah itu. Pastajaba lahum rabbuhum. Wa ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang akan diijabahi doanya itu yaitu orang-orang yang beramal, yaitu yang diusir karena di negerinya itu mereka itu ya dalam keadaan terpojok karena selalu dikejar sekarang orang-orang musyrik, lalu mereka diusir dari daerahnya itu. Dapat itu ya orang diusir dari Mekah itu, dari negerinya itu. Ya itu juga ya orang-orang yang dijanji oleh Allah tidak disia-siakan amalnya itu. Wa udhu fi sabili, dan orang-orang yang disakiti di jalanku. Artinya orang-orang yang dalam rangka fisabilillah berjuang menegakkan agama Allah kok dimusuhi orang lain sampai disakiti, ya entah dilukai, entah disakiti hatinya, dicerca dan macam-macam, itu orang itu juga tidak akan disia-siakan amalnya itu oleh Allah, akan dibalas besok dengan amal yang soleh itu kita akan masuk surga. Termasuk itu tadi kata wa udhu fisabili, orang-orang yang berjuang di jalanku dan bahkan mereka itu sampai disakiti entah secara fisik maupun secara ya mental ya. Mental ya di intimidasi, diancam-ancam, awas kamu tetap mengajarkan agama Islam darah kami, mati kamu nanti di jalan. Nah begitu, itu disakiti juga ucapan demikian itu, ancaman-ancaman kepada orang yang mengajarkan agama Islam seperti itu. Jadi ini jamin oleh Allah itu. Ini la'udhi'u, Allah tidak akan menyia-nyiakan itu orang yang berjuang seperti itu. Wa qatalu, dan orang yang maju perang fisabilillah membela agama Allah. Ya, berjuang menegakkan Allah, menegakkan ajaran Allah. Agama Islam diremehkan orang, kita harus ya berjuang membela agama Islam. Makanya ada sekelompok masyarakat Indonesia orang Islam yang siap untuk menjadi pembela agama Allah. Siap, organisasi memang disiapkan untuk membela agama Allah. Karena dasarnya ayat ini tadi, dia akan mencari ridhonya Allah, dan Allah menyatakan bahwa mereka tidak akan disia-siakan amalnya. Bahkan ada ayat lain yang menjelaskan, hei orang yang beriman, hendaklah kamu itu ada orang yang membela agama Islam itu ada. Seperti ya yang sudah berlaku di mana-mana itu ada dan kelompok yang membela agama. Itu hanya mereka yang melaksanakan perintah Allah, disuruh membantu tegaknya agama Islam. Nah, termasuk pengajian yang membedah isi Al-Quran ini ya dalam rangka apa? Dalam rangka membela menegakkan agama Allah. Kenapa? Ajaran Allah yang berupa agama Islam itu ya ajarannya ya ada di dalam Al-Quran ini. Oleh karena itu kita umat Islam ya harus menyebar luaskan isi ajaran Al-Quran supaya orang Islam tahu, oh ajaran Islam seperti itu, oh perintah Allah seperti itu, oh larangan seperti itu. Lah kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya itu, sehingga kalau kita demikian kita akan ya ikut menegakkan agama Allah. Jadi umat Islam jangan puas kalau hanya bisa membaca Al-Quran, tidak tahu artinya, itu kurang pas. Ya, mari melalui pengajian muda seperti ini kita sebarluaskan supaya kita itu ya mendapat manfaat dari ajaran Al-Quran itu. Begitu. Wakutilu, dan orang yang terbunuh. Jadi orang yang tidak disia-siakan oleh Allah akan amalnya itu, yaitu termasuk tadi itu kan, orang yang hijrah, orang yang diusir dari negerina, lalu orang yang disakiti di jalan Allah, orang yang berperang membela agama Allah, wakutilu, dan orang yang terbunuh
terbunuh dalam rangka tadi itu, membela agama Islam, sabilillah tadi itu. Apa janji Allah? La ukaffironna anhum sayiatihim. Loh, sungguh orang-orang yang beramal seperti di atas tadi ada jelaskan tadi itu akan kami hapus semua kejahatannya, semua kesalahannya, semua dosa-dosanya. Allah menjanjikan seperti itu. Tapi mengapa kita tidak tersentuh untuk mengikuti perintah Allah seperti ini? Sungguh, jadi orang-orang yang hijrah dari yang tidak baik ke baik, orang yang diusir dari negerinya, dalam membela agama Islam fisabilillah kok dia dianiaya, lalu jadi sakit hati ataupun fisiknya, mereka mau berperang fisabilillah dan sampai terbunuh, mati syahid, itu. Maka orang demikian itu la ukaffironna anhum sayiatihim, mereka itu akan dihapus semua kesalahan, kejelekan yang telah dilakukan. Apa ndak ingin kita itu? Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan juga sungguh mereka itu akan aku masukkan mereka itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Nah, jadi kalau Allah menerangkan masalah surga itu dilengkapi keterangannya bahwa dalam surga di bawah itu ada air mengalir dan yang di surga itu akal kekal abadi di dalamnya. Lah begitu loh, apa ndak ingin tahu? Mari. Firman Allah yang menjelaskan seperti ini bahwa kita akan dimasukkan surga, dihapus dosanya, yang surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang mengalir sungai-sungai. Jadi kan tampak indah sekali. Tapi kalau orang-orang yang tidak Islam, dia sudah mulai sejak di dunia itu membuat rumahnya sedemikian rupa, di bawahnya dikasih sungai-sungai yang mengalir seperti itu, seperti tampaknya sudah di surga, lah begitu. Lah, apa penjelasan Allah selanjutnya? Thawaban min indillah, semua tadi dihapus dosanya, dimasukkan surga, yang surganya seperti itu semuanya merupakan thawaban min Allah, merupakan pahala dari Allah, pahala dari sisi Allah. Jadi yang dijanjikan Allah itu betul-betul ada di sisi Allah sana, dan kita akan mengalami insya Allah. Kalau memenuhi syarat yang ditentukan Allah di atas tadi, kita berdoanya diterima dan seterusnya tadi, kita akan dimasukkan dalam surga. Dan surga itu bentuknya sebagai thawaban min indillah, merupakan pahala dari si Allah. Wallahu indahu husnus tsawab. Dan di sisi Allah itu ada pahala-pahala yang baik. Di sisi Allah di surga besok ada pahala-pahala yang baik semuanya itu baik. Sebaik-baik pahala besok di akhirat itu surga itu akan diberikan kepada orang yang beramal tadi itu, yang tidak disia-siakan amalnya oleh Allah lalu dibalas seperti ini. Ini bukti bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh dari umat Islam yang bentuk amalnya seperti yang dijarangkan tadi atas itu.